Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku Bani Komaruzzaman yang sangat saya cintai, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga senantiasa bersolawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang betapa pentingnya menghormati orang tua. Akan saya sampaikan sebuah kisah bahwa sewaktu saya remaja dulu, saya mempunyai seorang teman yang hidupnya sangat berkecukupan. Orang tuanya kaya raya walaupun hanya tinggal ibu, dan dia merupakan anak tunggal. Karena dia anak tunggal ini, semua keinginannya serba tercukupi. Bahkan barang-barang yang tidak dimiliki oleh anak-anak remaja di masanya, dia bisa memiliki. Karena terlalu dimanja itulah sehingga dia tidak mau bersusah payah. Semuanya serba bermewah-mewahan. Hingga dia salah pergaulan, kemudian dia masuk kepada pergaulan teman-temannya yang suka mabuk-mabukan. Setelah sering mabuk-mabukan, dia semakin terjerembab pada kebiasaan buruk, yaitu suka berjudi. Walaupun harta orang tuanya sangat banyak, tapi karena kebiasaan buruk yang dia miliki ini, lama-kelamaan harta orang tuanya pun menjadi habis. Tinggal rumah satu-satunya yang ia tempati bersama ibunya yang sudah mulai beranjak tua. Karena kebiasaannya berfoya-foya dan berjudi serta mabuk-mabukan itu membuat akal sehatnya menjadi tidak berfungsi lagi. Maka dijuallah rumah itu. Setelah dijual rumah itu, kemudian diusirlah ibunya. Sampai ibunya berkata kepada anaknya, "Nak, ibu mau tinggal di mana? Ini rumah kita satu-satunya." Sang anak menjawab, "Aku tidak peduli, pokoknya ibu harus pergi, karena rumah ini sudah saya jual." Kemudian dengan berurai air mata, pergilah sang ibu kemudian mengelana dan terlunta-lunta di jalanan. Karena dia sudah berusia lanjut, sudah tua, tubuhnya mulai ringkih, dan dia mulai sakit, sampailah dia kepada ajalnya. Cerita si anak pun tidak diketahui bagaimana cerita selanjutnya. Hingga akhirnya ketika saya sudah pulang dari perantauan kembali ke kampung, karena waktu itu belum ada corona, jadi saya masih bisa leluasa pulang ke kampung, maka saya pergi ke tempat-tempat yang biasa saya kunjungi. Salah satu tempat yang suka saya kunjungi waktu kecil adalah tempat mandi saya di sungai. Sungainya sangat lebar, airnya jernih, ikannya banyak. Bahkan dasar dari sungai tersebut saking jernihnya sangat kelihatan. Kemudian saya ke situ untuk mandi. Setelah selesai mandi, sayup-sayup saya lihat ada seseorang yang sedang sholat di atas batu dengan beralaskan daun pisang. Samar-samar saya dekatin, saya dengar dia mulai menangis sambil berdoa. Kelihatan sekali begitu beratnya beban hidupnya. Setelah saya amatin dengan seksama, ternyata orang itu adalah pemuda yang dulu saya kenal sangat kaya, yang dulu saya kenal dia serba berkecukupan. Sekarang hidupnya sudah menjadi 900
360 derajat. Hidupnya sekarang terlunta-lunta, badannya kurus kering, rambutnya gimbal tidak terurus. Ternyata beginilah yang dia peroleh, hasil dari yang dia peroleh. Dari kisah yang kami sampaikan tersebut, bisa kita ambil ibrohnya, kita ambil pelajarannya, bahwa ternyata membekali ilmu dan membekali pengetahuan terhadap anak itu sangat penting. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah harus membekali anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan menjadi ibroh bagi kita semua untuk kita renungkan, dan marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.